Kita semua diberkati Tuhan, amin. Dan siapa saudara yang di sini mengikuti dari sejak ibadah pertama dalam tempat ini, bisa angkat tangannya. Wah, ibadah 2, wah ibadah 3. Wah, sekarang kita semua dalam tempat ini. Dan saya membayangkan kalau kita ikut dalam ibadah 1 seperti kayak kita lagi menerima makanan pembukanya ya. Dan kemudian di ibadah 2 kita menerima dagingnya gitu ya, kayak wagyunya. Lalu ibadah 3 kita menerima dessertnya. Ya, tapi setiap ibadah itu diberkati Tuhan, amin. Ya, berapa banyak dari saudara yang tahu kalau Alkitab itu bukan buku tentang orang-orang yang sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, berapa banyak daripada saudara yang yakin dan yang tahu bahwa Alkitab itu bukan buku orang-orang yang perfect. Orang-orang yang melakukan segala sesuatunya dengan benar dari A sampai Z, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bukan. Tetapi justru Alkitab adalah buku tentang orang-orang yang berdoa. Dan oleh karena doa-doa mereka, hidupan mereka diubahkan. Dan bukan hanya hidupan mereka diubahkan, bukan hanya realita dan keadaan mereka diubahkan, tetapi juga generasi mereka diubahkan. Artinya apa? Artinya keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka juga diubahkan. Karena doa mereka dalam Tuhan. Amin saudaraku. Jadi Alkitab itu kisah tentang orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kisah tentang orang-orang yang beriman yang menaruh percayanya dalam Tuhan. Bukan kisah orang-orang yang sempurna. Tetapi kisah orang-orang mungkin yang melewati kemalangan. Kisah orang-orang mungkin yang melewati ada kelemahan. Kisah orang-orang mungkin yang melewati up and down dalam kehidupan mereka. Dan terdengar gak asing seperti kita, benar gak? Tetapi mereka semua, kita tahu tokoh-tokoh dalam Alkitab ada orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Saya mau katakan pada sore hari ini, saudara itu hanya sejauh doa saudara. Engkau itu hanya sejauh doamu. Ada lagu mengatakan bahwa dia hanya sejauh doa. Ya, tapi hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, saudara itu hanya sejauh doa. Katakan pada kiri kananmu, engkau hanya sejauh doamu. Ya, jadi kalau ketika dirimu tidak ditentukan oleh keadaanmu, ketika dirimu tidak ditentukan oleh yang namanya kondisimu, situasimu, pengalamanmu, masa lalumu, kekecewaanmu, kepahitanmu, waktu saudara itu enggak ditentukan sama semua itu, tapi saudara ditentukan oleh doamu. Saudara ditentukan oleh imanmu dalam Tuhan, maka segala sesuatunya itu bisa diubahkan. Maka segala sesuatunya itu bisa berubah, amin. Oleh sebab itu saya katakan yang pertama, kita juga mau belajar sama-sama. Ketika saudara ditentukan oleh doa saudara. Ketika hidupmu, dirimu itu ditentukan oleh imanmu, oleh percayamu kepada Tuhan daripada rasa sakitmu. Ketika dirimu ditentukan oleh doamu daripada kekecewaanmu. Daripada kepahitanmu, daripada masa lalumu, maka segala sesuatunya itu bisa diubahkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi doa kita, iman kita di dalam Tuhan, saudara itu benar-benar dapat mengubah segala sesuatu di dalam hidup saudara. Katakan amin seperti saudara mempercayainya, benar gak saudaraku? Berapa banyak orang mengatakan amin seperti mereka tidak mempercayainya. Tapi kita harus mengatakan amin seperti kita benar-benar mempercayainya. Karena Tuhan bisa ubah segala sesuatunya. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatunya. Bukan orang, bukan manusia, bukan sumber daya dan bukan segala sesuatu yang lain. Dan saudara itu hanya sejauh doa dari mengubah keadaan saudara saat ini. Dan bisa membawa dampak untuk sekarangnya saudara sama nextnya. Sama nextnya kamu. Sekarangnya kamu sama masa depannya saudara. Amin. Ya, dan Alkitab di sini kita mau belajar. Dikisahkan suatu ketika ada seseorang yang bernama Sakit. Literally namanya adalah sakit. Kalau di Eja itu jadi S-A-K-I-T, benar gak? Sakit. Kalau di bahasa Inggrisnya juga pain, P-A-I-N. Saudara tahu siapa itu? Seseorang di Alkitab yang namanya adalah Sakit. Pernah dengar gak? Ada yang tahu siapa? Saudara baca Alkitab saudara? Ada yang jawab tadi di belakang. Ya. Yabes saudaraku. Benar gak saudaraku? Ini nama orang yang doanya kita nyanyiin terus. Selama belakangan ini tiap mau tutup doa, benar gak? Doa berkat. Ini doa orang yang, ini nama orang Yabes yang doanya kita nyanyiin terus. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tokoh ini yang hanya muncul, kalau dibilang durasinya tuh kalau film singkat banget dalam Alkitab. Cuma 2 ayat tentang kisah hidupnya. Tapi itu bicara banyak hal yang kita bisa belajar. Yabes ini adalah seorang keturunan Yehuda. Jadi waktu Yabes brojol, waktu Yabes itu lahir saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa ibunya itu mengalami apa? Sakit Sakit bersalin yang sangat hebat atau sangat luar biasa. Jadi waktu dia brojol, ibunya secara intensional, ibunya secara memaksudkan menamai bayi itu adalah Yabes. Yabes itu artinya sakit. Katakan sama-sama saya, Yabes.
Kita lihat aja dalam 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mau baca sama-sama ayat 9 terlebih dahulu. 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara perhatikan, ibunya bilang bahwa aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah saudara tahu nggak arti kata Yabes ini? Kalau bahasa Inggrisnya Jabes ya. Bahasa Ibraninya Yabets dibilangnya. Jadi ibunya itu benar-benar memanggilnya Yabes, Yabets. Artinya itu adalah pertama itu rasa sakit. Kedua itu agoni ya. Atau derita yang mendalam. Waduh bisa bayangin nggak? Ya, deritaku gitu ya, derita yang mendalam. Lalu kemudian ketika tekanan batin saudaraku. Coba bayangkan mana ada orang yang menamakan anaknya ya tekanan batin taruna gitu. Misalkan nggak ada, bener nggak? Atau dan juga arti kata Yabes di sini adalah penyebab kesakitan. Dan yang terakhir adalah kesengsaraan. Sakit, derita, tekanan batin, penyebab kesakitan dan kesengsaraan. Bayangin saudara kalau ada seseorang yang memikul nama itu dalam hidupnya. Karena nama bagi orang Yahudi itu sangat penting, benar ya? Kita tahu pemberian nama itu akan menentukan perjalanan masa depan anak yang diberi oleh nama itu. Semua nama dalam Alkitab. Contohnya misalkan kayak Daniel. Artinya adalah God is my judge. Allah itu adalah keadilanku. Yusuf artinya adalah God add atau Tuhan itu menambah-nambahkan. Daud atau David artinya adalah yang dikasihi. Beloved. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang namanya punya arti yang indah dan luar biasa. Tapi enggak dengan si Yabes ini saudaraku. Jadi pada saat kita memanggil Yabes sama aja kita sedang memanggilnya dengan apa? Penyakit. Yabes, sakit. Sini dong, kayak gitu kan maksudnya. Karena nama itu dipanggil. Ya kan, Yabes, waktu kecilnya juga mungkin orang anak-anak suka panggil dia, orang tuanya atau saudara-saudarinya, Yabes ini. Sakit sini loh. Kebayang gak saudara? Imagine, bayangkan hal itu. Tetapi kita tahu di sini namun yang namanya si sakit ini, dia melakukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Ya, dia si sakit ini menolak untuk terjebak di dalam kondisi itu. Di dalam musim hidupnya. Jadi pain atau si sakit ini melakukan sesuatu apa? Yang luar biasa, yang membuatnya dikenal sepanjang sejarah. Dan apa yang si sakit ini lakukan Bapak Ibu Saudara? Apa yang dia lakukan? He prayed, benar gak? Dia berdoa. Si sakit ini berdoa. Dialah yang, Alkitab mengatakan bahwa dialah yang berdoa kepada Allah Israel. 1 Tawarikh 4 ayat 10 yang tadi kita udah baca. Yabes berseru kepada apa? Allah Israel. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga apa? Kesakitan itu doa yang unik, benar gak? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Coba cari di dalam Alkitab ada orang yang berdoa demikian gak? Selain Yabes. Namanya sakit tapi kemudian dia bilang. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang perlu digaris bawah di sini adalah kalimat selanjutnya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Siapa di sini yang tahu bahwa segala sesuatu kutuk itu bisa diputar balikan menjadi berkat di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, dia mengatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hanya di dalam Tuhan segala sesuatu itu bisa diubahkan. Dan saudara harus tahu bahwa ini bukan doa yang sempit, saudara. Apa Yabes katakan di sini bukan doa yang egois atau doa yang hanya maksudnya memuaskan hawa nafsunya sendiri. Karena doanya bilang apa? Bless me. Berkati aku Tuhan. Kan tapi kalau doa yang egois, doa yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Kalau seperti itu belum tentu Tuhan akan mengabulkan permintaannya dong. Benar gak? Setuju gak? Belum tentu Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Jadi ini juga bukan permintaan yang sembarangan, doa yang sembarangan. Yang hanya mengenai berkat jasmani atau saya mengatakan seperti Injil kemakmuran yang Yabes lagi endorse di sini. Bukan Bapak Ibu. Ini juga bukan doa orang yang serakah. Jauh dari itu semua. Ini doa orang yang dikutuki oleh ibunya. Doa orang yang dikutuki oleh yang namanya keadaan.
Tetapi tidak didapati ada kepahitan sedikit pun di dalam hatinya. Kenapa? Karena kalau orang pahit hati, apakah doanya Tuhan akan kabulkan? Tentu enggak, benar enggak? Kita bisa tahu ini adalah orang yang berdiri benar di hadapan Tuhan. Standing right with God. Meskipun namanya konten mengandung suatu bobot yang mungkin gak enak didengar, gak enak dalam kejadiannya. Dan waktu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Apa yang Yabes minta sedang pada saat itu? Dia sedang minta sama Tuhan, Tuhan kasih luas dong kapasitas saya. Kasih luas dong pengaruh saya. Kasih luas dong maksudnya otoritas dan tanggung jawab itu yang dimaksud dengan Tuhan. Berkati aku dengan limpahnya. Bukan hanya bicara mengenai semata berkat jasmani. Tapi Tuhan perluas kapasitas saya. Untuk apa? Untuk bisa mengampuni. Tuhan perluas kapasitas saya untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat. Kapasitas hati saya untuk apa? Untuk bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Itu yang Yabes minta. Tuhan perluas, berkati aku dengan limpahnya. Dan perluas daerahku. Dan untuk tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Jadi ini doa orang dengan yang motifnya itu benar, saudaraku. Kalau motifnya salah juga Tuhan gak akan mengabulkan permintaannya. Dia mengatakan Tuhan increase aku Tuhan. Nikatin aku, hatiku, pikiranku, semua kapasitas dalam hidupku Tuhan increase aku. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak dalam arti dia nggak puas dalam keadaan seperti dia mau meningkat di dalam Tuhan. Amin. Sedemikian juga dalam kehidupan kita semua. Kita harus menjadi orang-orang yang meningkat di dalam Tuhan. Enggak jadi orang yang seperti itu aja atau begitu-begitu saja, benar nggak? Tapi kita harus minta juga baru yang berikutnya mungkin bicara soal berkat secara jasmani, perluasan daerah. Itu bicara mungkin propertinya juga ditambah-tambahkan, selanjutnya mengenai perlindungan dan segala sesuatunya. Kok saya melihatnya Yabes ini ngerti bahwa Allahnya adalah Allah yang menyediakan. Karena dia minta loh. Kiranya engkau apa? Bless, memberkati. Dia tahu Jehovah adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kemudian dia juga mengatakan biar Tuhan kiranya engkau apa? Menyertai aku. Waktu dia diberkati, waktu dia dalam kutu dan segala sesuatu dia minta Tuhan. Penyertaan Tuhan itu ada dalam atas kehidupan dia. Dia mau memastikan bahwa setiap langkahnya itu adalah langkah yang disertai oleh Tuhan. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, engkau hanya sejauh doa. Wah, karena Yabes tahu saudara, hidup dan masa depannya itu enggak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang ada. Termasuk juga apa? Nasib buruk yang terkandung di dalam namanya. Tetapi Yabes tahu dia ditentukan oleh Allah yang berdaulat. Amin. Ya, dia punya God's divine destiny. Dia pun tahu takdir ilahi di dalam hidupnya. Bukan nasib saudaraku. Tetapi destiny. Takdir yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Jadi kita tahu bahwa 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 ini adalah doa dari orang yang menjaga hatinya justru tetap dekat dengan Tuhan. Dia gak jadi orang yang kecewa. Dia gak jadi orang yang maksudnya pahit hati atau menyalahkan keadaan. Dan orang bisa bilang loh, kalau Yabes lahir dalam keadaan demikian. Wah sudah sepatutnya mungkin orang ini jadi bermental korban, bener gak? Kenapa? Karena dia bisa salahin kok kenapa aku dikasih nama sakit. Kenapa aku dikasih nama derita. Kenapa aku dikasih nama tekanan batin sama ibunya. Dia bisa punya tekanan batin juga sama ibunya, bener gak? Dan dia bisa salahin segala sesuatunya. Tetapi sekali lagi, Tuhan mengabulkan kok permohonan doanya. Karena dia adalah orang yang berdiri benar. Kenapa kita tahu di ayat 9 yang bagian pertama. Di situ dicatat bahwa Yabes itu lebih apa? Dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia lebih dimuliakan daripada saudara. Artinya Yabes ini lebih berpengaruh dibanding dengan saudara-saudaranya. Tuhan tuh increase dia. Dan waktu Tuhan increase dia menjadi pengaruh lebih daripada saudara-saudaranya. Sekali lagi juga ada yang istimewa memang dari seorang Yabes. Kenapa bukan doa saudara-saudaranya yang dicatat? Benar gak? Kalau saudara baca 1 Tawarikh 4 ayat 1 sampai ayat 8 itu bicara mengenai silsilah keturunan Yehuda. Benar gak? Ini memperanakan ini sampai di ayat 9 muncullah Yabes. Kenapa bukan doa ibunya yang dicatat tapi kenapa doa Yabes yang dicatat? Karena Tuhan mau kasih lihat sama kita semua. Dalam doanya itu terkandung sebuah bobot kualitas hidupnya dan kualitas imannya dan juga kualitas kasihnya kepada Allah Israel. Amin. Jadi di dalam doanya, di dalam doa Yabes ini terkandung nubuatan bagi kita semua. Amin. Dan bagi masa depan generasi kita dan bagi masa depan cucu-cucu kita. Amin. Jadi dalam doa Yabes ini terkandung profesi, terkandung nubuatan bagi saya dan saudara.
Yabes itu udah gak ada lagi, benar gak? Dia sudah mati. Tetapi kisahnya, doanya itu tertulis di dalam Alkitab. Perkataan yang dia lepaskan, yang dia rilis, nubuatannya itu tetap ada dan berdiri sepanjang sejarah memberkati setiap keturunan Abraham. Karena kita semua juga adalah anak-anak Abraham, benar gak saudaraku? Ya, nubuatannya itu tetap ada, doanya itu tetap dilepaskan. Sampai hari ini, Yabes itu gak peduli kalau dia dikutuk dalam sebuah nama oleh karena suatu kejadian dalam masa kecilnya waktu dia lahir dia membawa sakit persalinan. Atau orang bisa bilang juga masa kecilnya bisa aja kurang bahagia. Tadi saya katakan tiap kali namanya disebut berapa banyak orang bisa bully dia. Berapa banyak orang bisa tertawakan dia. Benar gak saudaraku? Orang bisa bilang ini nasibnya sial, nasibnya udah ditentukan lewat apa? Lewat pemberian namanya. Tetapi sekali lagi Yabes tidak ditentukan oleh keadaan karena dia bukan keadaan. Amin. Ya Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Maka dia bilang sehingga kesakitan itu tidak menimpa aku. Dia counter itu, dia tahu Tuhan bisa putar balikan segala sesuatunya. Dia gak menerima kondisi dan keadaannya. Dan di ayat awal tentang dirinya dikatakan bahwa dia lebih dimuliakan. Dan di ayat akhir tentang dirinya di situ ditulis Allah mengabulkan doanya. Sekali lagi hanya 2 ayat mengenai kehidupannya. Di ayat awal dikatakan dia lebih dimuliakan. Di ayat yang terakhir dikatakan Allah itu mengabulkan doanya. Wow, ini luar biasa, benar gak Bapak Ibu? Ya, ini adalah sebuah contoh kehidupan yang ada di dalam lingkaran berkat Allah. Dan bukan lingkaran kutuk tapi lingkaran berkat ilahi dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Tuhan itu sebenarnya ingin memberkati setiap anak-anaknya dari generasi ke generasi. Ya sekali lagi dalam 1 Tawarim 4 ayat 10 dikatakan bahwa Yabes itu berseru kepada Allah Israel. Jadi dialah yang berseru. He was the one who pray. Dialah seorang yang berdoa. Yabes ini adalah seorang yang berdoa. Saya katakan sekali lagi, Yabes adalah seorang yang berdoa. Namanya adalah sakit, tapi si sakit ini dia berdoa. Oleh sebab itu saudara bukan rasa sakitmu atau keadaan sengsara saudara. Sekali lagi saudara adalah doa saudara, amin. You are not your pain, saudara adalah doamu, saudara adalah iman saudara. Dan kita tahu seseorang ini menjadi terkenal, benar gak? Yabes ini menjadi terkenal karena ia berdoa. Saudara perhatikan, ini adalah orang yang sama yang namanya sakit. Jadi Yabes ini adalah resipien atau penerima dari rasa sakit yang ditransfer dari generasi yang sebelumnya. Pengalaman buruk dan masa lalunya kemudian ditransfer dalam kehidupan dia. Maka tadi saya katakan mungkin Yabes itu juga gak beda jauh sama kita semua dalam tempat ini. Mungkin kita juga hidup jauh dari yang namanya sempurna. Ada kemalangan-kemalangan yang terjadi. Ada hal yang ia tanggung akibat cerobohnya orang lain. Benar gak? Karena bukan kesalahannya. Sekali lagi tapi dia tidak menyalahkan. Kenapa aku lahir dari ibu Yabes gitu. Dia gak tanya demikian, benar gak? Kenapa gak aku lahir dari anaknya Elon Musk misalkan gitu ya. Kenapa aku lahir dari keluarga ini yang miskin, melarat dan segala sesuatunya. Karena itu kondisi memang pada saat itu di dalam kitab Tawari. Israel ada dalam peperangan. Tapi sekali lagi Yabes tidak pahit hati. Ya, jadi kok kita lihat, kok kita dengar kata Yabes. Yabes itu gak dikenal karena apa yang ibunya lakukan kepadanya. Yabes itu gak dikenal karena apa yang ibunya lakukan padanya. Yabes juga gak dikenal karena pemberian daripada namanya. Tapi saudara tahu Yabes itu dikenal oleh karena apa? Yes, Yabes itu dikenal oleh karena doanya sama Tuhan. Oleh karena seruannya kepada Allah Israel. Yabes dikenal oleh karena imannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena narasi di dalam Alkitab memberitahu kita hal ini. Dia dikenal oleh karena apa? Karena kesaksiannya, karena testimoninya di dalam Tuhan. Dan ini pertanyaannya bagi saya dan saudara. Saudara, oleh karena apa saudara itu dikenal? Oleh karena apa kamu itu dikenal? Katakan pada kiri kanan saudara, oleh karena apa kamu dikenal? Yabes dikenal karena doanya. Oleh karena apa saudara dikenal? Apakah saudara dikenal itu oleh karena drama dalam kehidupan saudara? Atau saudara dikenal oleh karena destiny Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara dikenal oleh karena trauma dalam hidupmu? Atau apakah saudara dikenal oleh karena kesaksian Tuhan di dalam hidupmu? Ya, apakah saudara dikenal oleh karena kamu adalah orang yang khawatir atau orang yang cemas? Atau saudara dikenal oleh karena urapan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah engkau dikenal karena luka-luka atau rasa sakit dalam masa lalumu? Atau karena engkau dikenal karena penyembahanmu kepada Tuhan? Your worship to God. Apa engkau dikenal oleh karena wounds? Karena ngerti gak wounds itu luka-luka. Atau karena kamu dikenal oleh karena worshipmu dalam Tuhan.
Apakah saudara dikenal oleh karena kesalahan-kesalahan saudara atau kegagalan-kegagalan saudara? Atau saudara dikenal karena mujizat Tuhan di dalam hidup saudara? Apakah saudara dikenal karena kegagalannya atau pengampunan Tuhan di atas kayu salib bagi kita semua? Sekali lagi, apakah saudara dikenal oleh karena pain saudara, sakitmu atau karena pujianmu sama Tuhan? Apakah saudara dikenal oleh praise-mu sama Tuhan, saudaraku? Apakah juga engkau dikenal karena jatuh dan ngeluh dan komplain, mengeluh, mengerengek, atau karena saudara dikenal karena saudara bangkit dan kemudian saudara bisa menerima janji-janji Tuhan dalam hidupmu? Amin. Saudara pikirkan hal tersebut. Oleh karena apa engkau dikenal? Apakah engkau dikenal oleh doamu? Bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdoa ketika sesuatu terjadi atau ketika sesuatu juga tidak terjadi. Karena kita semua adalah the people of prayer, amen. Kita adalah orang-orang yang berdoa, bukan hanya berdoa pada saat kita doa syafaat hari Sabtu aja, bukan. Tetapi kita harus dikenal karena kita adalah umat Tuhan yang berdoa. Filipi 4 ayat 6 mengatakan apa? Ini juga salah satu ayat hafalan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan dalam segala hal di dalam apa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan. Sebab itu jangan malas berdoa. Sekali lagi jangan malas berdoa, saudaraku. Ini firman Allah mengatakan bahwa jangan khawatir. Nyatakanlah apa? Dalam segala hal, dalam semuanya kepada Allah. Sekali lagi Yabes adalah he was the one who pray. Dia adalah seorang yang berdoa kepada Allah Israel. Karena dia tahu Allah Israel dapat mengabulkan permohonannya. Dan orang yang menjaga hatinya dekat dengan Tuhan. Sekali lagi ketika saudara ditentukan oleh karena doamu, percayamu, imanmu dalam janji Allah. Daripada rasa sakit saudara, maka segala sesuatunya itu bisa diubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Jadi nyatakan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan generasi kita dan anak-anak kita dan segala sesuatunya. Biar kerajaanmu datang dan kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Ya, kemudian hal yang kedua kita juga belajar, waktu Yabes ini doa, Yabes melangkah masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara melangkah masuk dalam hadirat Tuhan. Mengaktifasikan yang namanya tujuan Tuhan yang memang sudah ditentukan sejak daripada mulanya. Untuk memampukan saudara kemudian bisa menggenapi janji-janji Tuhan, amin. Jadi sekali lagi si sakit ini berdoa. Yabes ini berdoa. Waktu saudara ada dalam kemenangan dan saudara berdoa, itu satu hal. Tetapi waktu saudara ada di tengah-tengah musim kekalahan dan saudara berdoa, there's another thing. Itu satu hal yang lain lagi, benar gak? Namanya kembali lagi Yabes, bukan joy. Namanya bukan sukacita. Namanya adalah Yabes, sakit. Namun kembali lagi saya katakan si sakit ini berdoa. Waktu saudara diberkati dan saudara berdoa itu satu hal. Tapi waktu saudara hancur dan saudara berdoa, there's another thing, itu hal yang lain lagi. Tapi kita tahu pada saat ini bahwa testimoni dari Alkitab mengatakan Yabes berdoa, si sakit ini berdoa dan Alkitab itu mengabulkan permohonannya. Allah mengabulkan permohonannya. Dan pertanyaannya juga bagi kita semua, oleh karena apa engkau dikenal? Kita tentu gak mau dikenal sebagai orang yang merengek, mengeluh, menggerutu, komplain sana sini dan segala sesuatunya, benar gak? Kita tentu gak mau dikenal sebagai orang yang tukang post di TikTok atau Instagram dan segala sesuatunya yang tidak ada gunanya, benar gak saudaraku? Tapi Tuhan berikan platform kepada kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Oleh sebab itu saya percaya bahwa kita harus lebih mengekspresikan suara kita, iman kita dalam Tuhan. Karena siapa sih di sini yang punya sosial media? Hampir semua kok, benar gak? Hanya beberapa orang yang gak ada. Dan itu telah menjadi platformnya kita, benar gak? Untuk kita bisa menyuarakan iman kita di dalam Tuhan. Nah saudara gak dikenal sekali lagi. Dan setiap orang yang pada saat ini hadir, setiap orang tua, setiap bapak, ibu, suami, istri, pria dan wanita, pemuda, dewasa, remaja. Kita gak dikenal oleh karena rasa sakit kita, tapi kita dikenal karena doa kita, amin. Kita gak dikenal oleh karena trauma kita, tapi kita dikenal oleh karena kesaksian kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ini saatnya kita dikenal oleh karena doa kita kepada Allah yang hidup. Ini saatnya kita dikenal oleh kepada Allah Jehovah. Kita mengenal daripada Jehovah Elohim, kita tahu dia Jehovah Shalom. Dan kita tahu juga kita mengenal dia sebagai Jehovah Jireh dalam kehidupan kita.
Amin. Sebab itu sebagai gereja, kita nggak ingin dikenal oleh karena kita punya bangunan yang utuh dan lengkap. Sebagai gereja kita nggak ingin dikenal juga karena kita punya panggung, punya screen, punya musik yang lengkap. Meskipun semua itu baik, semuanya itu bagus dan semua itu memuliakan nama Tuhan, benar nggak? Sebagai gereja kita nggak ingin dikenal karena kita punya mungkin pelayanan yang hebat, pelayanan yang dahsyat, penjangkauan misi dan segala sesuatunya, meskipun itu juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kita mau yang pertama-tama sebagai gereja, kita terutama ingin dikenal sebagai komunitas daripada orang-orang yang berdoa. Kita ingin dikenal sebagai gereja yang berdoa. Dan waktu dalam sebuah tubuh Kristus, berbagai latar belakang, suku, bahasa, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, kulit kuning, berdoa bersama, maka sesuatu yang luar biasa itu bisa terjadi, amin. Sesuatu yang besar itu bisa terjadi, benar gak saudaraku? Kita semua dalam tempat ini gak ada yang sama, kita ini beda, benar gak? Warna kulitnya pun juga beda, latar belakang suku bahasanya juga beda. Dan usia, Bapak Ibu Saudara semua juga dalam tempat ini beda-beda, benar gak? Tetapi kita tahu ada generasi boomer juga dalam tempat ini. Ada generasi X juga dalam tempat ini. Ada generasi milenial juga dalam tempat ini. Ada nggak? Ada. Ada generasi Gen Z juga dalam tempat ini. Ada Gen Alpha juga yang lahir yang umurnya 14 tahun. Ada dalam tempat ini semua, benar nggak? Tapi ketika setiap generasi tersebut, boomer, X, milenial, Gen Z, Gen Alpha berdoa bersama. Maka sesuatu itu bisa terjadi, benar nggak? Waktu kita datang bersatu hati, in one accord, dalam satu hati, dalam satu kesatuan. Ketika kita berdoa, maka generasi atas generasi itu bisa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Amin. Generasi atas generasi yang ada dalam tempat ini. Karena saya percaya kita semua ada orang tua juga dalam tempat ini. Sampai anak-anak juga dalam tempat ini, saudaraku. Dan saya percaya kita meyakini setiap kali gereja kita semua. Waktu saya bilang gereja itu bukan gedungnya ya. Gereja itu adalah kita semua. Dan waktu sebagai gereja kita berdoa. Saya, saudara, anak-anak kita, orang tua kita dan segala sesuatunya. Maka surga itu bisa terbuka bagi kita semua. Amin. Open heaven itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Gak ada yang mustahil, benar gak? Engkau hanya sejauh doamu. Kalau saya mengatakan kenapa belum terjadi apapun dalam kehidupan kita. Belum terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat ya, karena mungkin aja kita belum berdoa. Atau kita sudah berdoa tapi kita kurang berdoa. Seperti apa yang Alkitab maksudkan untuk kita berdoa. Karena Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Artinya gak henti-hentinya untuk berdoa. Dan waktu kita berdoa maka neraka itu akan kocar-kacir, amin. Kita berdoa syafaat. Kita kemudian berdoa bagi mereka yang sakit dan segala sesuatunya. Berapa banyak rantai-rantai yang belenggu dan kemudian itu bisa dihancurkan. Amin saudaraku. Dan waktu gereja berdoa sakit penyakit itu bisa dienyahkan dalam nama Yesus. Waktu kita berdoa destiny itu dilepaskan. Destiny itu rilis dan tujuan yang ilahi itu dilepaskan di atas kehidupan setiap orang. Supaya posisi mereka, memposisikan diri mereka di dalam apa? Tujuan dan takdirnya Tuhan. Bukan dalam tujuannya mereka sendiri. Dirilis, dilepaskan. Supaya kita bisa menangkap itu dalam roh. Kenapa? Dan sekali lagi waktu gereja berdoa. Dan waktu kita berdoa, kasih itu akan mengatasi yang namanya kebencian. Kebenaran itu membungkam yang namanya kebohongan. Dan terang sekali lagi menang di atas yang namanya kegelapan. Amin, saudaraku. Dan waktu kita berdoa, waktu umatnya berdoa. Dan di sini Alkitab mengatakan, emphasize, menekankan, Yabes itu berseru kepada Allah Israel. Yabes adalah seorang yang berdoa. Meskipun keadaannya pada saat itu, tapi itu gak menghentikan dia. Itu gak memberhentikan dia. Dia gak mau ditarik dalam keadaan masa lalunya. Dia tahu dia punya destiny dalam Tuhan yang harus dia kerjakan. Karena sayang kalau dia gak sampai kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia, benar gak? Jadi kehidupan Yabes itu diubah melalui sebuah doa. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kita mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara garis bawah di sini, inilah keberanian apa? Keberanian percaya bahwa apa? Ia mengabulkan. Ini penekanannya, berani percaya Tuhan mengabulkan. Benar gak saudara? Jadi artinya kalau kita benar-benar percaya, kalau kita berani untuk percaya, artinya apa? Kita gak akan beranjak kemana-mana saudaraku. Sampai Tuhan kemudian mengabulkannya. Kita tidak akan beranjak kemana-mana dari ruang doa kita. Sampai apa? Sampai Tuhan datang dan Tuhan mengerjakan mujizatnya. Artinya sampai Tuhan melakukan sesuatu.
Dan kalau dikatakan kalau kita benar-benar berani percaya, artinya kita juga gak akan cari alternatifnya. Amin. Kita gak akan cari alternatifnya. Dan kalau kita benar-benar percaya, we stand. Kita berdiri. Karena kita hanya mau yang dari Tuhan yang terjadi. Kita hanya mau yang dari Tuhan yang digenapi. Lain daripada itu kita gak mau. Tapi berapa banyak daripada kita ketika kita berdoa dan kemudian Tuhan tidak menjawab. Dengan mudah kita beralih kepada alternatifnya. Gak apa-apa deh Tuhan. Tuhan lama gak jawab, Tuhan gak turun, Tuhan gak ngerjakan sesuatu. Ada alternatifnya yang kita pikir lebih baik, ya udah kita pergi kepada yang alternatifnya. Tapi ini bukan yang Tuhan inginkan daripada kita, benar gak? Ya, dan ini harus ada, maksudnya ada totalitas di dalam doa. Ada totalitas di dalam doa dan imannya Yabes. He knows, dia tahu. Kalau bukan dari Tuhan dia gak mau. Kenapa? Karena itu penyataannya dia kok. Kiranya engkau. Benar gak? Kiranya engkau. Bukan manusia. Bukan sumber daya yang lain. Kiranya engkau Tuhan. Yang memberkati aku dengan limpahnya. Jadi Yohanes 1, Yohanes 5, 14, 15 mengatakan inilah berkeberanian percaya kita. Bahwa ia mengabulkan doa kita. Segala sesuatu yang kita minta menurut dengan kehendaknya. Saya mau katakan saudara, kapan terakhir kali saya dan saudara benar-benar berdoa. Kalau bukan dari Tuhan, saya gak mau. Kapan terakhir kali kita securing, maksudnya mengamankan apa yang dari Tuhan. Dan mengatakan kalau bukan dari Tuhan, saya gak akan beranjak. Kalau bukan dari Tuhan, jangan. Saya gak mau, tapi memastikan bahwa sesuatunya itu harus yang dari Tuhan. Dan kita gak mau alternatifnya, karena itu adalah tipu daya daripada iblis. Akhirnya kita akan kehilangan berkat Tuhan. Kita akan kehilangan God's best pada akhirnya, saudaraku. Dan kalau saudara bisa mengerti, artinya doa itu sungguh berbahaya, benar gak, bagi musuh. Doa itu berbahaya bagi musuh. Prayer is dangerous. Bukan bagi kita, saudara, bagi musuh, bagi iblis. Karena satu percakapan sama Tuhan itu dapat mengubahkan segalanya. Ya, satu conversation sama Tuhan itu bisa mengubah saudara. Sebuah doa itu dapat mengubah hidup kita. Hidup anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak saudara. Artinya cucu saudara. Karena doa itu adalah wifi yang menghubungkan saudara kepada surga. Doa adalah Zoom call dengan hadirat Allah. Amin. Dan doa adalah persekutuan pribadi dengan Bapa di surga. Sebab itu saudara hanya akan melangkah sejauh kehidupan doa saudara. You will only go as far as your prayer life. Engkau hanya akan melangkah, engkau hanya akan pergi sejauh kehidupan doamu. Ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. Kecuali kita berdoa. Ada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi sampai kita berdoa. Maka tadi sebab itu jangan heran. Tadi saya katakan bahwa ketika dalam kehidupan saya atau saudara, kalau ketika gak banyak sesuatu yang terjadi, ya karena kita belum memiliki kehidupan doa yang seharusnya. Kita gak bisa mengharapkan doa 5 menit kemudian settle, semuanya instan, semuanya Tuhan kasih, enggak saudaraku. Ya, dan Alkitab itu bicara banyak hal mengenai doa. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, Yeremia 33 ayat 3 ini sebuah ayat yang saudara sudah kenal dan saudara sudah tahu. Kita mau baca sama-sama di satu suara dengan suara yang lantang. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama satu suara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu adalah Tuhan memerintahkan kepada kita, benar gak? Cry out unto me, berserulah kepadaku. Itu Tuhan yang bicara kok. Itu adalah undangan daripada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka apa? Dia berjanji bahwa dia akan menjawab kamu. Dia akan menjawab kita semua. Jadi kalau kita benar-benar sungguh berdoa, maka saudara akan melihat apa yang gak pernah saudara lihat sebelumnya. Itu pasti terjadi saudaraku. Kalau engkau benar-benar sungguh berdoa, saudara akan lihat sesuatu yang memang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, dalam keluarga kita, dalam panggilan kita, dalam callingnya kita, dalam hubungan saudara, dalam komunitas kita, dalam generasi kita. Bahkan saya katakan juga dalam kota dan bangsa kita, amin.
Dalam iman saudara, dalam hubungan saudara, dalam keuangan saudara, dalam setiap area dalam hidup kita. Kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Why? Karena kita berdoa. Karena kita adalah umat yang berdoa. Tapi Alkitab bilang sama kita, bukan hanya beritahu kita untuk berdoa. Justru Alkitab memberikan instruksi kepada saudara bagaimana harus berdoa. The Bible Alkitab mengatakan bahwa berdoa di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 kita juga mau baca. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang enggak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berjaga-jaga di dalam doa. Itu saya katakan ada waktu itu Dorpo juga pernah mengatakan circle your life in prayer. Jadi kelilingi doamu, kehidupanmu itu dengan doa, dengan enggak putus-putusnya, berjaga-jaga dalam doa. Dan kita mengatakan berdoa juga setiap waktu. Wow. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita memerintah menginstruksikan kepada kita untuk apa? Tetaplah berdoa. 2 kata. Tetaplah berdoa. Sekali lagi tetaplah berdoa. Yakinkan dirimu. Sekali lagi katakan tetaplah berdoa. Sekali lagi katakan tetaplah berdoa. Mari katakan sama-sama. Saya tetap berdoa. Kadang-kala saudara perlu meyakinkan dirimu sendiri waktu engkau enggan untuk berdoa. Benar gak? Saya tetap berdoa. Di dalam segala musim dalam kehidupan kita. Di up and down, waktu di atas maupun waktu di bawah. Waktu diberkati maupun waktu kita kekurangan berkat juga. Di firman Allah mengatakan pray without ceasing, berdoa tanpa henti. Artinya juga berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai musuh itu kemudian melepaskan cengkramannya dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita. Karena iblis gak punya hak di atas kehidupan mereka. Tapi otoritas itu sudah diberikan kepada kita sebagai gereja. Benar gak saudara? Berdoa saudaraku. Sampai apa? Mungkin kalau ada yang saudara membutuhkan kesembuhan dan segala sesuatunya. Doa sampai dokter itu mengkonfirmasi mujizatnya itu terjadi. Amin. Berdoa sampai namanya visi Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna. Itu menjadi kenyataan. Ya, berdoa sampai apa? Sampai setiap kebohongan dan tipu daya daripada musuh itu dibuktikan salah. Dan memang setiap kebohongan itu adalah salah. Dan berdoa sampai manusia lama kita, kedagingan kita kemudian dimatikan dan disalibkan. Berdoa sampai yang namanya kepahitan, yang namanya kekecewaan, dienyahkan dalam kehidupan kita. Berdoa sampai yang namanya belenggu-belenggu itu dipatahkan dan dihancurkan. Berdoa sampai musuh-musuh saudara menyaksikan saudara diberkati. Karena Alkitab mengatakan dia yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Mazmur 23, berdoa sampai jiwa-jiwa itu bisa dibebaskan, amin. Berdoa sampai kota dan bangsa itu bisa dimenangkan. Dan berdoa sampai kita menjadi serupa, seperti mengasihi dan mengampuni dan hidup seperti Yesus, amin. Pray, berdoa sampai apa? Sampai Tuhan mau kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa dengan percaya. Markus 11 ayat 24. Ini salah satu juga ayat hafalan mengatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu. Ini Yesus mengatakan apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan lanjut dikatakan dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kita berdoa juga di dalam nama Yesus. Berdoa seperti layaknya kita adalah anak-anak Tuhan. Matius 6 ayat 9. Itu mengatakan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Berdoa layaknya seperti anak Tuhan. Karena kita sudah menerima roh. Yang telah menjadikan kita anak Allah. Sehingga kita bisa memanggilnya. Ya Abah, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Ya Abah, ya Bapa. Jadi Yabes ini berdoa layaknya seorang anak kepada bapaknya di sorga. Karena dia tahu bapaknya itu mengasihi dan bapaknya itu mengabulkan permohonannya. Orang yang selalu mengasihani diri sendiri, dia gak percaya akan kasih Bapa kepadanya. Malah cenderung hatinya kecewa, benar gak? Kok dia diperlakukan demikian oleh Allah maupun manusia. Jadi orang yang seperti ini akan mempersulit berkatnya sendiri Bapak Ibu. Dan sudah pasti dia gak bisa jadi berkat buat orang lain. Karena hatinya pasti pesimis, kepahitan, dan ketidakpercayaan bahkan itu yang muncul dari mulutnya, dari confessionnya, dari pengakuannya.
Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan, Bapa kita di surga sudah menyediakan berkat-berkat rohani bagi kita di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita tutup, kita lihat dalam Efesus 1 ayat 3. Kita mengatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Bapak Ibu mengerti gak kata telah di sini? Telah itu adalah past tense. Artinya Tuhan itu sudah menyediakan bagi kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah itu tidak sedang mempersiapkan berkat bagi kita. Tetapi Allah itu sedang mempersiapkan kita untuk bisa menerima berkat yang sudah disediakan di dalam Kristus Yesus. Dia sedang mempersiapkan kita, saudaraku. Sebab itu kita juga harus mempersiapkan diri kita, amin. Dan apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, itu dua hal yang berbeda loh. Allah gak sedang mempersiapkan berkat bagimu, tapi Dia sedang mempersiapkan saudara untuk berkatnya yang sudah tersedia. Oleh sebab itu, posisikan diri saudara tetap ada di tengah-tengah kehendak Tuhan, amin. Tetap ada di tengah-tengah kehendak Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur 23, saudaraku. Ketika Daud itu mengatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ada kan di dalam Mazmur 23 ya. Kan waktu itu ilustrasinya adalah Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Dan itu memang suatu fakta. Maksudnya jadi domba itu kenapa diurapi dengan minyak di kepalanya? Jadi kadang-kala domba di padang gurun atau di padang belantara atau di padang rumput dan segala sesuatu ya, mereka tuh suka dikelilingi sama yang namanya lalat. Lalat itu hinggap di kepala si domba-domba ini gitu. Nah, kalau udah hinggap, bukan cuma satu Bapak Ibu, bawa teman-temannya semua, satu kampung dibawa, di sini semua ya. Ada yang bertelur lah, ada apa, karena kalau ada yang kegores atau luka dan segala sesuatunya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau lalat-lalat itu hinggap di kepala si domba? Dombanya jadi apa? Jadi stres, karena dia nggak bisa halau itu, karena kakinya nggak nyampe ke kepalanya. Jadi dombanya akan depresi ternyata. Nah ini benar. Jadi domba juga bisa depresi. Dan kalau dia sudah depresi, apa yang domba ini lakukan adalah dia akan menabrakkan kepalanya itu ke batu supaya bisa dihalau lalat-lalatnya, dan dia akan melakukannya berulang kali. Dia akan jedotin kepalanya itu ke batu. Bahkan kalau ada yang saking depresinya, dombanya itu kemudian bisa terjun ke jurang dan segala sesuatunya. Bapak bisa bayangkan nggak ini? Apa sih ini bicara mengenai apa? Dan dikatakan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, jadi minyak itu adalah firman kebenaran daripada firman Tuhan, benar gak? Kita butuh firman Tuhan. Di dalam pikiran kita yang mengubah pola pikir dan paradigma kita, benar gak? Domba, kalau kepalanya gak didiemin aja sama gembalanya, gak diurapin sama minyak, lama-lama jadi domba gila. Stres, karena lalat semua dia stres. Saya melihatnya juga sama dalam kehidupan kita, kalau kita gak ada firman, kita juga jadi orang, bukan saya yang ngomong ya. Kita jadi orang apa? Jadi orang gila juga, saudaraku. Jangan pikir jadi orang gila kemudian buka baju tengah jalan, bukan. Gila dengan apa? Kita punya pola pikir kita sendiri yang keluar daripada jalur Tuhan dan segala sesuatunya. Kita coba cari jalan, cari alternatif segala sesuatunya. Akhirnya ujung-ujungnya juga jadi gila, benar gak? Itu sebabnya Dia mengurapi. Allah kita, gembala kita mengurapi kepala kita itu dengan minyak. Kebenaran daripada firman Tuhan untuk menjaga kita semua, amin. Tuhan udah tahu kok, sudah sediakan itu bagi kita semua. Untuk memelihara dan menjaga kehidupan kita semua. Sekali lagi kita perlu gereja yang berdoa. Amin. Kita perlu umat Tuhan yang berdoa. Dan kita perlu orang tua yang berdoa. Kita perlu anak-anak muda yang berdoa. Dan kita perlu anak-anak sekolah minggu yang berdoa. Amin. Karena waktu kita berdoa sesuatu bisa terjadi. Destiny itu bisa dilepaskan dalam gereja Tuhan, dalam tempat ini. Saya percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri pada saat ini. Haleluya.
Terima kasih Bapak, kami berdoa pada saat apapun yang menjadi kebutuhan dari umat Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka yang sakit, yang terluka, Tuhan pulihkan mereka. Dan kami percaya buat masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka, Tuhan destiny yang Tuhan sediakan bagi mereka, bagi anak-anak mereka dan juga bagi cucu-cucu mereka semua diberkati di dalam nama Yesus ya Bapak. Kami berdoa, hamba berdoa pada saat itu Tuhan meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu dan dengan kuasa daripada darah anak domba di atas setiap hati, dimateraikan di atas setiap roh dalam hidup kami semua. Dan dengan firman yang ada biar kami boleh mengaplikasikannya dan membawa kebenaran bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah hidup mereka tidak menjadi sama lagi, keluarga mereka tidak menjadi sama lagi, anak-anak mereka juga tidak menjadi sama lagi, karena Tuhan yang mengubah segala sesuatunya. Dan kami nyatakan juga pada saat ini seperti Yabes berkata, Tuhan kiranya Engkau melindungi kami, memberkati gereja-Mu dengan melimpah-limpah, memperluas daripada wilayah daripada gereja Tuhan. Dan kami percaya sehingga kesakitan tidak menimpa gereja kami, malapetaka tidak menimpa gereja kami, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau Allah yang memberkati daripada umat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan, pulang dengan shalom Tuhan, pulang dengan damai sejahtera Tuhan, dan pulang dengan urapan Tuhan di dalam hidup-Mu, di dalam nama Yesus. Dan mari bersama kita semua mengubah dunia bagi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan satu nama Raja di atas segala raja, Tuhan kami, Raja kami yang hidup, Yesus Kristus. Dan hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin dan amin saudaraku. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.